dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kira-kira nopal Desember balik-balik sebagai kejekian kejepangling kita. Iya, kita balik-balik rawulan. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar kita kali ini ya. Menjadi kawan murid abad 21 cerdas digital, how to respect each other in digital classroom. Udah banyak banget nih teman-teman yang join ya. Ada lebih dari 100 yang udah siap untuk dengerin sharing nih dari pembicara kita kali ini. Gitu, ada dari daerah Jakarta, Bandung, Semarang, masih banyak lagi ya. Selamat datang teman-teman semua. Aduh, vibes-nya seru banget nih karena tahu audiensnya dari anak-anak muda, teman-teman SMA, mahasiswa, boleh nanti bisa saling kenalan di kolom chat juga gitu ya. Sebelumnya, ini kakak akan menjelaskan dulu nih gitu kenapa sih latar belakang dan siapa sih sebenarnya penyelenggara di webinar kita kali ini. Nah, webinar kita kali ini adalah bentuk kolaborasi kerjasama antara Siberkreasi Kominfo dan sekolahmu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya nih teman-teman SMA, teman-teman murid, dan mengenai literasi digital. Kolaborasi ini diberi nama #CerdasDigital. Nah, pada pukul 4 dan sampai 1 jam setengah ke depan, gitu, materi kita kali ini
literasi digital khususnya etis. How to respect each other in digital classroom. Kenapa sih pembahasan etik ini bisa penting ya buat kita pelajari sama-sama teman-teman? Karena ternyata memang banyak ya di kelas digital ini yang fenomena soal etika gitu, teman-teman mungkin yang pastinya bukan teman-teman yang ada sekarang di sini ya, gitu ada nih yang etikanya itu beda tuh sama kalau lagi offline. Padahal harusnya sama, etika sopan santun ke guru, etika bersama teman-teman yang lain tuh harusnya sama gitu. Nah, makanya kita mau bahas nih sama dua narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya aku akan share screen tentang sambutan dulu nih dari Pak Semi gitu dari Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital dalam integrasi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia dan tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki.
Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cybertrasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, itu tadi sambutan dari Pak Semi ya, perwakilan dari Kominfo. Lalu selanjutnya, teman-teman kita akan dengarkan sambutan juga perwakilan dari School Partnership Sekolahmu. Ada Kawita. Silakan kepada Kawita. Iya, terima kasih banyak Mbak Anis. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik kesayangan. Aduh, anak-anak SMA ini biasanya justru yang paling semangat gitu ya. Mudah-mudahan sore kali ini juga masih semangat ya, meskipun mungkin udah baru pulang sekolah gitu ya. Dan mungkin banyak PR, mudah-mudahan nggak banyak PR ya teman-teman ya. Tapi semoga semangat semuanya buat ngikutin sesi hari ini. Seneng banget dengar cerita kalau banyak yang daftar gitu ya ke sesi sekarang. Mudah-mudahan emang karena teman-teman di sini tuh memang sebenarnya pada dasarnya sudah jadi kawan murid yang cerdas digital gitu ya. Karena kalau bicara zaman hari ini, teman-teman, era hari ini, itu tuh justru you are the digital citizen gitu ya. Yang lain-lain nih, yang kayak saya dan yang umurnya udah lebih tua dari saya, ini ibaratnya mungkin cuma numpang ngontrak nih ya di dunia yang zaman sekarang gitu. Jadi saya yakin kalau materi hari ini juga dari Kak Bena sama Kak Wilo nanti itu lebih ke memperkaya gitu ya, menguatkan apa yang sebenarnya teman-teman tuh udah pasti jagoan juga sih sebenarnya melakukan hal-hal terkait digital ini gitu ya. Karena memang ini adalah generasinya teman-teman gitu ya. You can do so many things ya, impactful things justru di zaman sekarang gitu ya. Powernya itu tuh ada di teman-teman gitu. Dan kita di sekolah.mu, kita tuh selalu percaya banget dengan kekuatannya murid ya untuk menggerakkan perubahan. Kita selalu percaya bahwa anak-anak muda nih, teman-teman semua yang kayak gini, itu tuh yang justru bakal bisa membawa perubahan-perubahan dan dampak-dampak positif ke depannya. Gitu ya. Kita-kita yang justru udah lebih dewasa, ini tuh udah banyak banget kerumitan hidupnya gitu ya, ibaratnya ya. Jadi udah banyak stresnya, bukan berarti teman-teman gak stres juga ya, tapi you have the privilege, teman-teman. Usia muda tuh usia yang betul-betul usia yang penuh privilege gitu untuk melakukan banyak hal, termasuk melakukan banyak hal di ruang digital, termasuk melakukan banyak hal di kelasnya teman-teman sendiri, your own classroom gitu ya, yang sekarang juga gara-gara pandemi itu tershifting menjadi lebih banyak digital classroom gitu ya. Nah justru dengan teman-teman memperbanyak ya, lebih banyak prestasi, lebih banyak dampak positif in your own digital classroom, itu tuh dampaknya bakal bisa kemana-mana gitu ya. Jadi aku pribadi very hopeful sama sesi hari ini dan juga pada keterlibatan teman-teman nanti di program-program cerdas digital juga ke depannya, karena kita di sekolah.mu sekali lagi percaya betul sama murid gitu. Banyak yang suka nanya, kenapa namanya sekolah.mu bukan sekolahku gitu ya, kenapa sekolahmu bukan sekolahku gitu ya, karena kan intuitifnya tuh kayaknya sekolahku bukan sekolahmu. Itu karena kita pengennya mu-nya itu memang murid gitu. Kita mewakili suara murid.
ya. Kita ini adalah teman-teman sekutunya para murid gitu ya. Yang justru kalau di sekolah seringnya jarang ditanya ya teman-teman ya. Padahal teman-teman lah yang justru jadi aktor paling berdaya dan subjek paling utama di pendidikan gitu. Dan oleh karena itu mudah-mudahan lagi-lagi sesi hari ini bersama Kak Bena, bersama Kak Wilo itu betul-betul jadi sesi yang insightful dan malah tadi ya jangan sampai berhenti hanya di sesi hari ini, jangan sampai berhenti hanya nanti teman-teman mempelajari program-program asinkronusnya juga, tapi terus teman-teman jadi kawan murid yang cerdas digital. Terus kemudian menyebarluaskan dampak-dampak positif dengan aktivitasnya teman-teman di dunia digital. Gitu ya. Let's create a wonderful changes for the world gitu justru dengan your own activities di dunia digital ya. Nah, kita di sekolah.mu kalau teman-teman juga bisa lihat gitu ya, silahkan mampir di sekolah.mu itu di sana ada banyak ragam kegiatan untuk teman-teman murid justru ya. Kalau teman-teman pengen mengasah keterampilan jadi content creator, kita juga ada kelas jadi content creator. Kalau teman-teman pengen mengasah keterampilan untuk minat bakat yang lain gitu ya. Ada yang pengen jadi arsitek, ada yang pengen jadi fotografer. Itu kita ada juga kelas-kelas eksplorasi minat bakat gitu ya. Nah, termasuk buat teman-teman yang mau menyiapkan ujian, kita juga ada kelas untuk persiapan ujian UTBK 2022. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan sekali lagi ini hanyalah pemantik ya, pemantik dari langkah kecil kita menuju langkah-langkah besar dan langkah-langkah panjang untuk membuat dampak yang berkepanjangan di dunia digital. Dan yang pasti dampaknya positif, gitu kan ya. Saya mau ngajak teman-teman untuk ikutin satu Instagramnya sekolah.mu, ada Klub Murid Merdeka, gitu ya. Di sana isinya adalah murid-murid yang luar biasa karya-karyanya ya. Silahkan juga bergabung di Klub Murid Merdeka. Di sana banyak banget kegiatan berhobi teman-teman murid-murid SMA gitu ya yang keren-keren ya, mulai dari yang suka ngegitar, sukanya ngegaming gitu ya, sukanya bikin-bikin robot ya, mengcoding dan segala macam. Wah, pokoknya udah keren-keren ya. Jadi silahkan ketemu sama teman-teman yang keren-keren yang lain di Klub Murid Merdeka. Insya Allah juga nanti teman-teman bakal seru. Nah, untuk Instagram Sekolah Abad 21 juga silahkan diikuti, karena di sana juga kita suka ngasih-ngasih tips gimana caranya teman-teman bisa menjalani sekolah gitu ya, masa-masa sekolah dengan menyenangkan. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan kawan guru dan kawan ortua Abad 21 gitu. Begitu ya. Semoga sukses dan lancar untuk kelasnya hari ini. Semangat dan mudah-mudahan terus memberikan dampak positif buat sebesar-besarnya masyarakat dunia. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semangat belajar sama Kak Bena sama Kak Wilo. Terima kasih Kak Wita. Aduh, udah dibungkus sama Kak Wita nih semua penjelasannya Anis nih habis ini. Gimana dong? Nah, oke, terima kasih banyak Kak Wita. Selanjutnya nih sebelum nanti kita ke Kak Bena dan Kak Wilo ya, ini Kak Anis mau ngejelasin dulu nih tentang, tadi udah disinggung sih sama Kak Wita ya tentang sekolahmu gitu. Sekolahmu ini adalah platform teknologi pendidikan dengan sistem blended learning pertama di Indonesia, dengan misi mengembangkan kompetensi masa depan melalui pemerataan pendidikan yang berkualitas, terpersonalisasi, terintegrasi digital, dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan kolaborasinya contohnya adalah saat ini ya, kolaborasi dengan Siberkreasi Kominfo. Dan tadi juga udah disinggung juga sama Kak Wita tentang jaringan sekolah atau madrasah abad 21, yaitu jaringan yang menjadi wadah bagi sekolah atau madrasah untuk siap menjadi sekolah favorit bagi orang tua dan murid di masa depan. Seperti itu. Nah, ini tadi yang sempat disinggung sama Kak Wita juga soal beberapa kegiatannya, Festival Murid Merdeka, terus juga ada pameran praktik baik sekolah. Nah, semua info-info ini nanti teman-teman bisa ikuti juga Instagramnya Sekolah Abad 21 dan sekolah.mu seperti itu. Oke, tadi karena udah dibungkus sama Kak Wita, jadi aku ngomongnya nggak panjang-panjang teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung
Mungkin testing dulu nih, Kak Wilo sama Kak Bena sudah Tes, cek dulu. Iya. cek ada suaranya? Tes, halo, halo. Yo. Halo. Oke, nah ini di sini teman-teman perkenalkan dulu nih, ini ada Kak Wilo dan Kak Bena. Nah, ini kalau Kak Wilo ini adalah learning strategist di sekolahmu dan juga content creator. Nanti akan sharing ke teman-teman juga. Dan yang kedua ada Kak Bena. Nah, ini kalau Kak Wilo itu selain learning strategist juga content creator juga ya Kak Wilo. Sempat aku kepo-kepo nih IG-nya. Wah, ternyata ya keren banget. Berapa kali setiap UTBK diselamatin terus ya yang UTBK. Iya, kebetulan suka sharing-sharingnya tentang UTBK. Iya, jadi makin Gitu. semangat ya yang UTBK Mm-mm. sama Kak Wilo. Oke, dan juga ini ada Kak Bena. Kalau di sosial medianya nih kepo sih Bapak Bena ya. Mungkin karena ini lagi audiensnya muda jadi kakak gitu ya, Kak Bena. Boleh, jadi Kak Bena aja. Oke, Kak Bena aja. Nah, Kak Bena ini atau akrab dipanggil Bena Kribo di sosial medianya adalah seorang content creator sejak tahun 2008, seorang videografer juga, video editor, sosial media trainer, dan seorang ayah. Nah, nanti teman-teman bisa kalau ada di sesi ini ada yang mau ditanyain keburu lupa, tulis aja di chatnya, di kolom chatnya. Nanti di sesi pertanyaan akan Kak Anis bantu bacain, oke? Gitu. Oke, tanpa perpanjang-panjang kata, kita mulai dulu dari Kak Wilo ya. Gitu. Silakan Kak Wilo. Oke, siap. Terima kasih Kak Anissa. Selamat sore semuanya nih. Kayaknya di sini selain SMA atau kuliah ada guru-guru juga ya. Jadi selamat sore juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang bapak ibu guru yang bergabung. Tadi aku lihat juga rame ya. Ada yang dari Bekasi, dari mana aja nih tadi? Dari Wakanda. Oh, salam dari Kak Bena atau dari Wakanda. Oh, karena menjawab yang ini kali ini yang dari Zimbabwe juga. Pokoknya nih sore ini udah lumayan rame banget. Terima kasih juga sudah bergabung. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat. Nah, aku mau share screen dulu ya, tes nih. Udah masuk? Udah kelihatan di layar? Udah, Kak Wilo. Oh, siap. Sama suaranya juga udah jelas? Sudah. Udah, oke. Nah, jadi kenalan lagi, namaku Kak Wilona. Boleh dipanggil Kak Wilo kalau misalnya kepanjangan supaya lebih gampang aja. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang belajar di era digital. Nah, terus sepanjang nanti pas lagi aku ngomong, boleh banget kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja di chat ya. Kapanpun boleh chat gitu. Jadi tadi seperti yang udah dibilang Kak Anissa juga supaya nggak lupa gitu. Jadi boleh langsung chat gitu. Nah, kalau aku nih sukanya berangkat dari definisi biasanya. Jadi kalau belajar itu kata dasarnya tuh apa sih? Kata dasarnya ajar kan. Nah, kalau kalau di KBBI itu adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Nah, kalau dikasih tambahan depannya bel, jadi pemisahan katanya tuh belajar gitu karena kata dasarnya ajar bukan belajar gitu. Nah, dia jadi kata sifat. Ada 3 nih definisinya. Yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, itu kira-kira ya kayak kalau kita yang ngelakuin biasanya di sekolah gitu kan. Kita kan ya berusaha memperoleh ilmu gitu kalau di sekolah. Nah, terus yang kedua berlatih. Berlatih itu ya bisa kalau misalnya kita latihan musik, latihan olahraga atau belajar karate. Nah, itu juga termasuk belajar. Terus yang ketiga, ini juga definisinya adalah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, ini biasanya dari sekitar kita gitu. Nah, nanti bakal dibahas lebih lanjut nih. Yang pertama, kalau misalnya kamu udah pernah dengar
pasti belajar tuh kan ada yang formal, non formal, informal. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau formal dulu deh, yang paling gampang nih, boleh nih di chat. Formal tuh belajar yang di mana sih? Gitu. Coba. Boleh ya sambil jawab-jawab. Belajar yang serius. Ada ya belajar yang nggak serius? Nah, benar. Kalau formal itu yang di sekolah. Jadi memang ada kayak kurikulumnya, terus kita juga bisa ngikutin step by step-nya secara jelas gitu. Kalau non formal, bedanya sama informal, nah ini mungkin yang agak bingung. Non formal apa di les? Nah, benar nih, Kumaidi salah baca. Iya, di luar lembaga, betul. Jadi non formal itu kayak di tempat les, yang tadi boleh tempat les belajar latihan soal atau latihan musik, latihan main gitar, latihan karate, renang dan lain-lain itu non formal. Nah, satu lagi kalau informal itu kalau kita tuh sehari-hari sebenarnya dalam berinteraksi keseharian kita tuh belajar kayak di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, di keluarga dan lain-lain. Nah, itu juga kita sambil belajar. Nah, itu disebutnya adalah informal. Nah, sekarang nih, kalau belajar zaman dulu versus sekarang itu apa sih bedanya? Terus enakan zaman yang mana gitu? Nah, aku pengen bahas sedikit, tapi mungkin zaman dulunya nggak zaman dulu banget, zaman Belanda ya, lama banget. Nah, ini kayak mungkin zaman aku gitu. Jadi dulu itu sama sebenarnya sama sekarang, kalau formal sama-sama yang di sekolah, terus kalau non formal ya di tempat les, terus kalau informal itu bisa di keluarga, teman, lingkungan rumah, dan lain-lain. Nah, tapi bedanya kalau sekarang ada tambahan internet dan sosial media. Ini juga yang penting banget yang nanti bakal dibahas lebih lanjut. Terus kalau sumber yang dulu itu tadinya cuma bisa misalnya dari buku, guru, teman, orang tua, TV, radio gitu. Nah, sekarang nambah kan banyak banget dari Instagram, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. Nah, di sini siapa yang pakai ini semua nih? Instagram, TikTok atau TikTok deh. Pasti harusnya pada punya ya semuanya. Pasti semuanya. Oh enggak, setia ternyata enggak. Oke. Nah, terus kalau ini ada yang tahu nggak atau yang pernah punya nih kaset. Ini zaman kalau yang pernah punya berarti seangkatan sama aku nih. Nah, jadi kalau dulu zaman aku SD itu tuh kalau misalnya kita mau nyari lirik lagu itu biasanya kita pakai kaset gitu. Misalnya kasetnya didengerin di radio atau di Walkman, terus kita ulang-ulang aja kayak per bait, di play, ulang lagi, terus kayak kata-katanya apa sih, terus dicatat gitu. Karena kita belum bisa nih cari di internet gitu. Kayak kalau sekarang kan udah gampang banget gitu ya. Nah, kalau dulu harus kayak gini caranya. Terus juga kalau misalnya mau masak, misalnya mamaku mau cari resep masak kue apa gitu. Nah, paling ya pakai telepon gitu, nelpon ke tanteku misalnya nanya resepnya ini gimana sih, terus dicatat atau ya beli buku di Gramedia atau di toko buku yang lainnya gitu, buku-buku buat masak. Nggak bisa, agak susah nih cari langsung gitu. Oh, ternyata udah pada pernah punya juga nih ya. Yang mana nih yang Walkman? Nah, terus kalau sekarang ini kan udah gampang banget kan, kayak resep-resep semuanya search sedikit udah langsung muncul banyak. Terus kalau mau belajar gitar juga udah langsung banyak gitu bermunculan. Nah, udah gampang banget diaksesnya. Nah, terus kalau dari ceritaku tadi, itu menurut kamu apa sih dampak positif dari proses digitalisasi ini? Kan digitalisasi itu maksudnya ya yang tadinya offline terus bisa jadi online gitu kan, semuanya dipindahin secara online gitu. Nah, menurut kamu dampak positifnya dulu deh, apa nih? Boleh nih sambil chat. Nah, ada Farah, lebih mudah dapat informasi, menghemat energi biaya. Iya, informasi jadi lebih luas, efektivitas, mempermudah, instan. Benar nih semuanya. Oke, aku mau cerita dulu.
zaman waktu aku masih ngajar, jadi aku kebetulan juga pernah mengajar gitu kurang lebih selama 6 tahun. Ngajarnya itu untuk anak-anak SMA dan alumni, jadi yang lulus SMA yang mau masuk PTN, yang mau ngambil UTBK gitu. Nah, pernah nih ngajar dua-duanya di offline sama di online. Kalau di offline ya ketemu tatap langsung, saya tatap muka langsung sama muridnya. Nah kalau online bisa pakai Instagram, bisa pakai Zoom. Nah menurutku tuh apa ya, jadi pengajar atau jadi guru dulu kan, jam dulu kan ya siapapun yang mengajar disebutnya guru ya. Beda kalau sekarang kan siapa aja bisa jadi guru gitu. Kayak yang tadi lagu di awal, semua murid, semua guru ya, karena memang sekarang zamannya sudah gitu. Jadi siapa aja bisa ngajar, siapa aja juga bisa mendapatkan ilmu gitu. Nah, kalau menurutku tuh sebagai seorang pengajar tuh emang pekerjaan yang luar biasa sulit. Kenapa? Karena informasi yang kita kasih itu harus akurat gitu. Jadi aku ingat banget dulu pertama kali zaman-zaman ngajar tuh pasti aku tuh selalu takut kalau masuk kelas karena harus baca dulu. Jadi kayak takut salah jawab gitu. Kalau misalnya ada yang nanya terus aku kan salahnya misalnya salah jawab gitu kan, aduh gimana ya, atau nggak bisa jawab gitu kan, aduh kan deg-degan gitu kan. Karena kan kita nggak boleh memberikan informasi yang salah gitu, apalagi informasi hoax yang kayak sekarang banyak berseliweran gitu. Nah, terus juga tapi itu memang sangat menyenangkan kalau offline itu karena feedback yang didapat tuh langsung gitu. Jadi kita bisa ngelihat raut wajahnya murid-murid nih sebenarnya ngerti atau enggak. Terus kayak dengan ngomong dengan muka happy gitu aja tuh udah bikin kita happy gitu, karena ini beneran nih berarti apa yang disampaikan bisa dicerna gitu kan. Nah, sekarang pun masih kayak gitu. Jadi info yang diberikan juga harus akurat dan lebih lebih deg-degan lagi karena kalau online itu bisa diakses lebih banyak orang gitu. Ya kan kalau di ngajar di kelas kan sebenarnya orangnya ya segitu aja, paling 30 gitu, 15-30 gitu. Nah, kalau misalnya sharing di media sosial itu kan lebih banyak orang yang bisa baca gitu. Jadi alangkah baiknya memang selalu meng-cross check apapun yang mau kita bagikan ke orang lain gitu. Terus benar tadi yang udah disebutin kalau online itu yang membuat segala sesuatu yang jauh jadi dekat gitu. Jadi yang tadinya misalnya belajar di kelas harus yang rumahnya deket-deket situ aja yang baru bisa ikutan belajar di kelas sama Kak Wilo misalnya. Nah kalau sekarang kan jadi kayak siapa aja bisa ikutan belajar gitu, nggak harus yang rumahnya deket-deket situ karena nggak perlu datang juga, nggak perlu ngeliat fisiknya gitu. Terus, nah ini pengalaman mengajar waktu itu kebetulan di sekolahmu juga, kebetulan aku ngajarnya TKPA. Ini seru sih, jadi banyak dari daerah macam-macam, dari berbagai pulau gitu, mereka juga bisa sambil belajar bareng, interaksi bareng, terus juga antar mereka sendiri juga bisa sambil diskusi gitu. Nah, kalau di sosial media biasanya aku suka sharing soal-soal gitu, soal-soal untuk latihan UTBK gitu. Kadang suka jawabannya pakai tulisan di kertas, kadang juga tulisannya langsung di situ gitu. Nah, terus paling yang aku merasa beda ya responnya sih. Kalau ini sebenarnya dapat feedbacknya bisa langsung saat itu juga, tapi kan nggak bisa dua arah ya gitu. Jadi memang cuma bisa searah aja, tapi tetap ilmunya bisa tersampaikan dua-duanya gitu. Nah, terus sekarang nih kita masuk ke netiquette. Ada yang udah tahu artinya apa? Udah pernah dengar? Coba di di chat dulu. Boleh nih Kak Wilo tungguin. Oh, belum pernah. Mai Manati, belum nih. Etika di internet. Leaticia. Oke, etika berinternet. Ikhwanul, etika di internet. Oke, ternyata beberapa udah ada yang tahu. Benar, jawabannya adalah, ini. Aku persimpel aja katanya itu jadi netiquette.
asal katanya dari internet dan etiket gitu. Jadi betul artinya adalah etika dalam berkomunikasi di internet. Kenapa sih kita harus mempunyai etika komunikasi di internet? Kadang kan suka ini ya, kayak ya akun gue gitu ya. Kalau misalnya nggak suka ya nggak usah follow atau apa gitu kan. Seringnya kayak gitu kan. Tapi nggak gitu. Sebenarnya karena kita tuh harus punya etika juga dalam berinternet gitu. Kalau jenisnya sendiri itu sebetulnya kayak ada dua ya, jadi satu ke satu sama satu ke banyak. Satu ke satu tuh kayak maksudnya kita satu ke satu orang yang lain. Misalnya kalau kita nulis email, kalau kita ngechat, DM, apalagi macam-macam japri dan lain-lain. Nah itu kan dari satu orang dari kita ke orang yang lain. Nah kalau dari satu ke banyak itu ya dari satu aku ke orang banyak gitu. Misalnya nih yang paling penting di sosmed, terus di forum, di komunitas gitu. Paham ya bedanya? Oke, nah aku lanjut dulu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya? Yang pertama nih, kita harus memanusiakan manusia. Kenapa kayak gitu? Ya karena sebetulnya apa ya? Jadi gini, apa yang kita lakukan di dunia nyata itu seharusnya kita juga melakukannya di dunia maya gitu. Seperti yang tadi udah disebut sebenarnya sama Kak Anissa ya di awal kalau nggak salah. Nah, jadi gimana kita memperlakukan orang lain itu sebenarnya harus sama gitu. Bukan berarti kayak kalau misalnya kita ketemu di dunia nyata kita oh ya baik apa ramah, terus di dunia maya jadinya kayak jahat, suka komen-komen negatif pakai akun palsu misalnya kayak gitu kan, suka banyak tuh yang kayak gitu kan. Nah kita harus ingat bahwa manusia itu ya adalah manusia gitu, mau kondisinya online atau offline ya mereka itu juga punya perasaan yang sama, bisa tersinggung, bisa merasakan sedih juga, bisa merasakan marah, mau siapapun itu ya. Walaupun kita kan terkesannya gini, kalau misalnya di dunia offline, di dunia nyata mungkin kita nggak pernah nih ketemu sama siapa artis-artis atau public figure atau yang mana gitu, yang lain yang emang kita nggak pernah ketemu gitu. Nah cuma kalau di dunia maya tuh kan gampang ya, tinggal klik akunnya aja DM. Nah seakan-akan kita udah berinteraksi sama dia gitu. Nah itu kan perilakunya kita tuh harus sama gitu, harus menghargai antar sesama manusia gitu. Terus yang kedua, nah ini harus mengikuti aturan yang berlaku di dunia maya. Ya itu tadi, mungkin ada yang tahu istilah cyberbullying gitu. Nah, kayak kalau misalnya apa ya, hate speech gitu di internet atau di sosmed dan lain-lain. Nah, itu kalau menurutku itu adalah suatu tindakan yang apa ya sebutannya? Aku nggak menemukan bahasa halusnya sih, cuma kayak coward gitu, kayak karena sebenarnya kita kan nggak mungkin melakukan mungkin ya ngomong jahat itu langsung ke orangnya kalau misalnya ada di depan kita gitu. Jadi makanya kita yang ngomong di sosmed yang mereka nggak bisa ketemu langsung sama kita gitu. Tapi sebenarnya itu tindakan yang ya nggak apa ya. Ya pasti tidak baik dilakukan dan kawat gitu sebenarnya. Jadi kita harus menghindari yang kayak gitu-gitu dan nggak mendukung apa namanya cyberbullying gitu. Nah terus juga yang ketiga sebarkan informasi yang benar bukan hoax. Nah ini yang tadi aku bilang di awal. Jadi apapun yang kita share di sosmed atau dimanapun itu kan tadi yang akan ngelihat itu pasti akan lebih banyak orang. Nah jadi pastiin banget kalau informasi yang kita share atau kita forward atau kita repost atau kita retweet itu sudah dicek dulu kebenarannya gitu. Itu penting banget gitu. Nah, terus yang keempat, hargai privasi orang. Yang kelima, hargai
data dan waktu orang lain. Jadi makanya kan orang lain kalau ngeliat sosmed itu kan ya pakai data dan juga membutuhkan waktu gitu kan. Nah makanya kita sebisa mungkin alangkah baiknya kalau selalu men-sharing hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah terus nyambung juga sama yang nomor 6, jadi sering memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah terus satu lagi nih, belum kepanjangan nih kan ngomongnya. Nah, satu lagi. Nah, ini sebenarnya tambahan aja, tapi menurut aku penting juga. Ada yang udah pernah dengar logical fallacy? Atau bahasa Indonesianya kesalahan dalam berlogika? Atau sesat pikir? Oh, oke. Aku tahu, kata Amelia nih. Ya, kalau sesat pikir. Ah, ya betul. Sering setia nih. Terus ada sedikit Kiki, Iwanul. Oh, Iwanul belum. Oke, nggak apa-apa nih aku jelasin nih, Intan dan lain-lain. Nah, ini yang sering terjadi juga di media sosial sebenarnya. Contoh, misalnya, sebenarnya nih logical fallacy itu ada banyak banget. Nanti kalau bisa search sendiri aja. Ini aku kasih contoh kira-kira 5 lah yang mungkin sering terjadi di kita gitu ya. Yang pertama, ad hominem disebutnya. Sebenarnya kalau penamaan ini sih nggak perlu dihafalin. Yang penting kamu tahu itu apa gitu. Yang pertama, menyerang fisik, karakter, background, dan lain-lain dari lawan bicara, bukan isi argumennya. Jadi misalnya, kalau ada orang, by the way, ini aku mungkin ngasih contoh agak apa ya, mungkin bahasanya agak kasar atau menyinggung. Mohon maaf dulu kalau misalnya di awal kayak gitu, tapi ini sih memang apa ya, karena contohnya diperlukan gitu. Jadi ya udah, jadi mudah-mudahan nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang gendut gitu, terus dia komen ke temannya atau dia nge-share sesuatu. Nasi putih tuh kalorinya lebih tinggi loh daripada nasi merah gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau mau nurunin berat badan makan nasi merah aja gitu. Nah terus kita komennya itu, lo tahu apa? Lo kan gendut gitu. Jadi kita menyerang orangnya, bukan isi konten yang dia omongin. Padahal sebenarnya betul nggak nasi merah tuh lebih rendah kalorinya? Padahal sebenarnya betul, tapi kita menyerang si fisik atau karakter dari orangnya seakan-akan isi argumennya itu salah karena dia gendut, ya harusnya dia nggak boleh lah ngasih statement yang apa tentang penurunan berat badan dan lain gitu. Begitu juga misalnya kayak kalau ada siapa ya, misalnya artis atau mantan narapidana deh gitu. Terus misalnya dia ngomong suatu statement gitu, statement A. Terus kita nyerangnya bukan statementnya, tapi nggak usah didengerin, udah pasti salah, dia kan abis di penjara, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh kesalahan berlogika yang sering banget terjadi gitu. Jadi jangan lupa kita itu harus selalu perhatiin isi statementnya. Jadi nggak perlu kita lihat siapa yang ngomong, kalau isi statementnya betul, ya pasti akan betul gitu. Nah, terus yang kedua nih. Yang kedua itu appeal to authority. Jadi statement yang diucapkan oleh orang yang posisinya lebih tinggi atau kita hormati seakan-akan pasti selalu benar. Misal kalau di sekolah, misalnya guru, atau di rumah, misalnya orang tua ngasih suatu statement. Nah, sebetulnya bisa aja ada suatu statement yang salah, ya kan? Belum tentu semua apapun yang diucapkan oleh guru atau oleh orang tua itu akan selalu benar. Ya, belum tentu kayak gitu, karena kan ya kita sama-sama manusia, pasti ya juga akan berbuat kesalahan. Nah itu juga apa ya, tapi seakan-akan karena posisinya misalnya lebih tinggi dan kita menghormati, jadi kita apa ya, jadi agak segan atau gimana gitu untuk menanggapi hal-hal kayak gitu. Padahal sebetulnya kalau kita ajak untuk berdiskusi itu nggak apa-apa banget. Yang penting asal cara ngomongnya itu
masih sesuai, maksudnya sopan gitu. Tapi itu nggak apa-apa banget, karena aku juga sebagai guru, dulu sebagai pengajar juga pasti pernah salah, dan kalau misalnya dikritik atau apa ya nggak apa-apa, kan kita juga sama-sama belajar gitu. Jadi seringnya kayak gitu. Jadi kita sering iya aja terhadap suatu statement kalau misalnya yang ngomong itu adalah punya peran lebih tinggi daripada kita gitu. Terus appeal to popularity. Nah, ini statement yang dianggap benar oleh banyak orang seakan-akan pasti benar. Jadi misalnya kalau kita di sosmed lagi baca-baca, oh si A ngomong gini, si B ngomong gini, atau sekarang investasi paling banyak di apa ya? Misalnya contohnya di emas deh gitu. Ini pada pakai ini, oh ya udah gitu, udah pasti kalau gitu yang paling benar emas, atau yang paling benar statement A nih gitu. Padahal seharusnya lagi-lagi kita cek dulu kebenarannya gitu. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah informasi yang kayak gitu. Walaupun banyak orang yang menganggap suatu itu benar, belum tentu sebenarnya itu betul gitu. Kebayang? Oke, mungkin agak pusing sedikit tapi nggak apa-apa, dilanjutin aja. Yang keempat ada red herring, ini kayak lagi bahas apa, jawab atau komennya apa. Nah ini kayak misalnya nih, contoh yang paling terakhir kemarin yang ada anjing meninggal, yang mau dipindahin itu, siapa namanya kalau nggak salah, Canon ya. Terus kan ada misalnya hashtag justice for Canon gitu. Nah terus kita tuh memberikan komen, ngapain sih bahas-bahas Canon, masih banyak kok di wilayah lain atau di negara yang bunuh-bunuhin anjing untuk dimakan misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak nyambung ya. Jadi kayak misalnya save ini karena banjir gitu. Ya di tempat lain juga masih banjir kok gitu. Jadi kayak sebenarnya itu nggak nyambung, karena maksudnya kalau kita kan lagi bahas suatu isu nih, si Canon ini ya kalau misalnya mau mendukung ya boleh, kalau enggak pun ya nggak apa-apa, tapi cari argumennya bukan dari karena di tempat lain masih ada yang kayak gini, nggak gitu. Kalau misalnya merasa oh ternyata emang dia butuh dukung karena agak salah cara treatmentnya, atau ternyata treatmentnya menurut kamu benar, jadi kamu nggak mau mendukung, ya nggak apa-apa juga, tapi harus dilihat dari argumennya. Yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu, abis ini udah kok. Yang terakhir itu adalah false dichotomy. Jadi asumsi bahwa hanya ada dua kemungkinan yang pasti terjadi. Jadi jika yang satu enggak, maka yang satu lagi pasti iya. Contoh waktu zaman pemilu, ada misalnya geng cebong sama geng kampret. Nah kalau misalnya, oh lo nggak dukung si ini ya pasti lo kampret gitu, atau lo nggak dukung yang ini ya pasti lo cebong gitu. Padahal kan nggak selalu harus dua kayak gitu, pasti kan ada juga kemungkinan-kemungkinan lainnya gitu. Nah ini sering banget juga terjadi. Nah jadi kalau ini juga salah satu hal penting yang masuk dalam etika berinternet. Jadi kalau kita berkomentar terhadap sesuatu, hindarilah logical fallacy kayak gitu, karena akan mengarah kepada hal yang salah gitu. Nah, kalau pesan terakhir dari aku, kita itu harus selalu bertanggung jawab terhadap semua hal yang kita sebarkan ke orang banyak, apapun peran kita di masyarakat. Karena Kawilo ulang lagi, jadi sekarang siapapun bisa share informasi, siapapun bisa jadi guru, dan siapapun bisa mendapat ilmu dari siapa aja gitu. Jadi apapun yang kita share, kita harus bertanggung jawab, minimal banget cek kebenarannya gitu kalau dari aku. Terima kasih, semoga kita semua semakin bijak dalam mencerna dan menyebarkan informasi di era digital ini. Oke, baik. Ya. Banyak Kak Wilo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat, singkat, padat, jelas gitu Kak Wilo. Pesan-pesannya banyak banget. Jangan lupa tadi poin terakhirnya juga penting banget. Gimana kita harus bertanggung jawab gitu ya Kak Wilo sama apa Iya, betul. kita bagi gitu. Iya, Nah, sama-sama.
Oke, makasih ya Kak Wilo ya. Sama-sama. Nanti dilanjutin nih sama Kak Bena yang lebih seru nih. Iya, betul sekali. Nah, ini langsung nih, kita langsung ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Bena, akan share lebih jauh lagi pengalamannya di sebagai content creator. Mungkin udah banyak sepak terjangnya nih, ngelihat banyak netizen gimana behavior-behaviornya. Boleh Kak Bena bisa langsung sharing ke kita-kita. Oke. Kak Bena. Terima kasih banyak. Sebenarnya selamat siang semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa sharing-sharing di sini. Jujur tadi sambil dengerin materinya, wah itu materi daging banget gitu, yang sebenarnya menurut aku itu perlu banget nih teman-teman semua bisa mengetahui, terutama yang tadi logical fallacy itu kayak sebuah guideline untuk bisa menghadapi netizen-netizen yang sangat unpredictable ya. Gitu. Nah, sebenarnya nih ada tadi sambil nontonin materinya Kak Wilo ini sebenarnya mirip ya. Bahkan sampai ada beberapa hal yang sebenarnya sama gitu. Cuma nggak apa, hopefully ada perbedaan gitu. Kita ada berbeda perspektif juga gitu ya. Meskipun satu pendapat gitu. Cuma dari aku akan ngebawain dari perspektif lain dan juga lebih ngomongin dampaknya sosial media itu seperti apa sih gitu dan bagaimana itu bisa mempengaruhi kita nih sebagai netizen gitu, terutama di sini teman-teman banyak yang masih pada di dunia sekolah juga gitu. Oke, sebelumnya aku coba screen share dulu ya. Sebentar. Oke. Tes dulu apakah kelihatan? Kelihatan, Kak Bena. Kelihatan ya? Nah, ini hopefully suaranya ada. Jadi, sebelum kita mulai, aku mau kita main sebuah game dulu. Sebentar aja, 1 menit aja, supaya pengen tahu nih apakah pada fokus atau enggak gitu ya. Jadi, buat teman-teman di sini mungkin boleh siap di chattingnya dulu ya, siap di tombol-tombol untuk chatting. Jadi, di sini ada sebuah video singkat banget. Dan di sini kita cuma mau bermain, kalian harus hitung ada berapa bola yang muncul melewati layar gitu ya. Oke, siapa yang langsung dibahas di chat ya? Ready, go. Pay attention. Suara kedengeran kan ya? This is a test. Try to count the number of footballs, like this one, as they fly across the screen. You have 10 seconds. Ready? Go! Go. Oke, ada yang bisa tulis di chat ada berapa bola yang tadi lewat di layar ya? Ada 27, 28, 30, 25, 24, 35, 27. Banyak, wah jawabannya sangat logis sekali ya, ada banyak ya. 28, 29, nge-lag. Waduh, koneksi internet ternyata ya. 26, 27, 3, wah 43. Wah, ini macam-macam ya. Oke, sebentar dulu, udah dulu ya. Udah dulu kita, mohon maaf nggak ada hadiahnya ya di sini. Tapi ya, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya kalian itu nggak perlu ngitung. Karena apa? Karena tadi udah dibilang di bawah, pay attention. You count all 27 footballs? Jawabannya adalah Easy. But the funny thing 27. is, you didn't need to count any of them to get the right answer. Want to find out why? How could you possibly know the number of footballs without counting them? Because the answer was Jawabannya hidden in plain udah sight. ada di situ tulisannya, there are 27 footballs. While you were Tapi focused on karena what your kita brain nggak thought was fokus, important, counting the footballs, you missed some vital information. jadinya karena kita nggak fokus, kita jadinya ngeliatin tuh bola-bola terus. Nah, ini semoga udah pada melek ya. Ya, banyak banget yang salah tadi tuh, berarti ketahuan ya banyak yang nggak fokus. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang how social media change the way we live. Ya, basically materinya mirip-mirip sama Kak Wilo. Ya tuh, butuh mineral water ya, sepertinya butuh banyak minum ya, supaya bisa fokus nih ya. Yang mau minum dulu silakan ambil minumnya. 5 detik balik lagi sini. Oke? Udah 5 detik ya, berarti udah siap lagi. Jadi tadi sedikit udah di introduction sih, tapi nggak apa, mau sedikit sharing aja. Jadi aku sendiri adalah seorang content creator udah dari 2007-2008, jadi udah cukup lama ya, bisa dibilang lama banget kali ya, gitu kok sampai sekarang masih jadi content creator. Ya begitulah, ternyata content creator adalah salah satu profesi yang ternyata cukup menjanjikan kalau kita bisa serius banget ngerjainnya, gitu. Nah, ya ada beberapa hal yang aku dapetin dari social media selama menjadi content creator. Beberapa hal yang mungkin ada yang kenal sama orang-orang yang ada di samping sini, ada yang tahu?
Yang atas sebelah kanan itu salah satu TikToker nomor 1 di Instagram juga gede. Ya ada Zaking gitu, dan juga di bawahnya itu salah satu co-foundernya Instagram. Gitu ya. Ini semua aku dapetin karena dari sosial media literally gratisan gitu ya, karena menggeluti sosial media segitunya gitu ya. Yang ternyata yang nyokap nggak pernah tahu gitu ya, ini anak ngapain setiap hari di kamar gitu, nggak keluar-keluar gitu, ternyata bisa punya potensi dan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi teman-teman yang sekarang nih zaman-zaman pandemi yang mungkin banyak di rumah aja, sebenarnya banyak sekali potensi yang kita bisa ambil dari sosial media gitu. Nah ini Instagram aku di Benak Ribo. Oke, nah kan langsung gambarnya kaset nih, mirip sama materinya Kak Willow. Jadi kita ngomongin before and after social media era. Apa sih perbedaannya gitu? Bedanya zaman dulu sama zaman sekarang gitu di tentang social media. Kenapa pengen share tentang ini? Karena aku pengen ngasih tahu gambarannya perbedaannya dulu sama sekarang tuh seperti apa gitu. Tapi kita mulai dengan video yang ini dulu ya. Ini video ada subtitle, cuma subtitlenya agak-agak Google Translate tapi semoga bisa dimengerti ya. Oke, yuk. If you were an alien looking at the Instagram newsfeed, you would have to conclude that most humans spend their lives in leisure, traveling and smiling all day long. You'd assume that there were far more honeymoons than fights, far more moments of laughing so hard that you cry than actual crying, and far more successes than failures. But none of that is true. Our lives are not represented by the photos that we share. We are pretending, and it comes at a dire cost. There's been a lot said about the danger of consuming social media. After all, the sites are designed to be more addictive than crack. The articles do little more than waste your time, and the misrepresentation of how people live can lead to depression with the state of your own life. But those are the easy criticisms. The real danger of Instagram and other social media sites is not in what we consume, but in what we create. Think of it this way. Every time you post a photo, you are contributing to the creation of a persona, kind of like in a video game. You post a photo in front of the Eiffel Tower, and your sophistication stat goes up. You delete a photo where you look bad, and your beauty stat goes up. Or you share a funny meme, and your humor stat goes up. You choose these photos specifically because you want those stats to go up. You want that persona to be seen in a certain way. Everything that you leave out is also on purpose, whether it's because it's embarrassing, boring, or not who you want that persona to be. And all this is fine. Nothing is wrong with creating a persona. The problem arises when you get attached to that persona. When you look at your Instagram photos or your Facebook profile and you say, that is me. At that point, the persona, the mask that you have decided to show people becomes your identity. You protect it. Every selfie needs to be pretty enough, and every caption needs to be funny enough. With every single post, you are saying, this is who I am. Judge me. And that is when you doom yourself, because that constructed identity isn't who you are. Sure, you're in that photo, but that's not how you look all the time. And sure, you did write that caption, but you're probably not that clever all the time. Those moments are fragments of your life, carefully selected to make you appear a certain way. They aren't the whole you. And so even though you crave the validation from the likes and the comments, they don't really make you happy. In fact, the more that you care about those likes, the more that I can guarantee you will be unhappy. Why? Well, first off, it takes a lot of energy to create and manage an identity. Think of all the photos that you've ever taken and deleted, the time you spent filtering, editing, plus the work you put into getting dressed up, knowing that you'll be seen later on Instagram. Think of the time spent crafting witty tweets and captions. You are trying to control how strangers perceive your reality when you do this, and it is incredibly taxing. Second, you sacrifice your own experience to promote your identity. Last year, a girl I knew backpacked to Asia, and after the first week, she was homesick and physically sick. She felt lonely and hated it, but she continued for weeks more because she was afraid of what people would think if she left. She was afraid that they would think she was a failure. The whole time, she posted smiling pictures on pristine beaches while people commented how lucky she was, which only made her feel more stuck. We don't do the things we want to do because we care more about what other people think of us than what we think of ourselves. Oke, ya semoga bisa dipahami video 3 menit yang sangat dalam sebenarnya ya. Kira-kira pada paham nggak tadi apa yang diucapin? Oke, jadi ada yang ngerasa nggak sih gitu? Ada yang mungkin baru sadar gitu ternyata iya juga ya selama ini tuh main sosial media. Iya ya ternyata tuh aduh mikirin mau selfie 100 kali tapi yang diposting cuma 1, pakai filter apa segala macam. Apa sih yang dikejar gitu? Untuk apa sih tujuannya gitu? Nah, di sini sebenarnya yang aku pengen share adalah
bukan berarti itu sepenuhnya salah atau benar gitu ya. Intinya sebuah social media, dunia digital itu punya potensi gitu ya, punya potensi yang besar gitu untuk kita melakukan dampak positifnya banyak gitu, tapi juga banyak dampak negatif. Nah, di sini aku pengen sharing supaya kita itu bisa tersadarkan gitu bahwa hal ini tuh sangat masif banget berada di kehidupan kita sekarang dan bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut. Salah satunya adalah social media, tempat kita ya seperti sekarang kita di digital classroom, kita ngobrol, kita ngomongin nanti ntar misalnya di share di sosial media, di Instagram, di DM dan segala macamnya. Kita perlu aware terhadap hal-hal dampak-dampak positif dan juga dampak-dampak negatif yang bisa terjadi dari hal-hal tersebut. Nah, apa sih perbedaannya? Kenapa aku pengen ngomongin perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang nih? Mirip nih ya, kita udah ngomongin kaset-kaset nih. Kalau ada yang paham kaset-kaset berarti sama nih hidupnya tahun 90-an. Nah, zaman dulu itu salah satunya adalah kita nih, bukan kita ya, lu aja kali Bang ya. Aku dulu. Kita nggak punya instant access to see the world gitu. Kita nggak punya instant access untuk ngelihat dunia. Kita cuma bisa baca buku, baca majalah, atau mungkin ngobrol sama saudara atau keluarga yang udah punya banyak pengalaman gitu. Tapi kita nggak bisa tuh ngeliatin scrolling Instagram, ngeliat idola kita lagi ngapain. Oh, dia habis pergi kemana ya, habis liburan kemana ya, oh habis beli mobil apa ya, kita nggak pernah tahu. Kita hanya melihat mereka tuh biasanya di TV gitu, ngeliat di TV, dan itu pun mereka dalam keadaan acting gitu ya. Kita nggak tahu aslinya mereka seperti apa, kita nggak punya akses ke sana. Jadi kita nggak punya, kita bisa dibilang tidak membanding-bandingkan bahkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu. Goal kita tuh dulu biasanya ya aku pengen nanti kalau udah besar pengen jadi kayak ayah, pengen jadi kayak ibu. Mungkin sebatas itu aja, atau pengen jadi dokter, pengen jadi presiden dan segala macamnya gitu kan. Berbeda dengan sekarang, aku pengen kayak si A, dia uangnya banyak, wah dia rumahnya besar dan segala macam. Aku pengen kayak si B gitu dan segala macamnya gitu ya. Itu bedanya gitu dulu dan zaman sekarang. Dan dulu juga itu kita nggak ada no instant gratification. Apa sih itu artinya? Zaman dulu tuh nggak ada, kita nggak mikirin ada berapa likes-nya, ada berapa subscribers-nya, followers-nya. Kita nggak ngomongin tentang itu gitu ya. Dulu ibaratnya gitu ya, kalau dulu misalnya aku bikin sebuah karya gitu, aku share ke teman-teman di sekolah gitu kan, ngasih lihat ke 5 teman gitu, itu pasti udah happy banget karena kita ngedapetin apresiasi yang langsung, yang real dari orang yang langsung ngobrol sama kita. Itu rasanya lebih happy. Tapi kalau zaman sekarang mungkin gitu kalian pernah hadapin juga gitu ya, habis posting sesuatu nih, wah habis liburan atau mungkin habis bikin karya yang keren gitu kan, terus posting di sosial media gitu, ternyata yang nge-like cuma 5, mungkin akan sedih banget gitu. Ya Allah, yang nge-like cuma 5, followers aku kan 200 kok, yang nge-like cuma 5 pada kemana, kayaknya semuanya pada benci deh sama aku. Mungkin udah berpikir seperti itu, dan itu adalah sesuatu yang bahaya sebenarnya gitu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu gitu ya. Nah ya, berbeda sama zaman sekarang gitu ya. Itu tadi ada beberapa contoh, sedikit contoh lagi sih. Misalnya kayak zaman dulu kita itu kalau misalnya mau ngobrol, ini kalau kita ngomong secara komunikasi ya, ntar kita nyambung ke masalah komunikasi dan juga di social media dan juga di digital classroom. Dulu kalau kita mau berkomunikasi, kita cuma punya surat ya, kita kirim-kiriman surat gitu ya, dan kita ada zaman dulu SMS, dan SMS itu dulu tuh mahal ya, dan kita harus nunggu balasan SMS itu juga cukup lama gitu, pulsa itu mahal dan segala macamnya. Jadi typically ya, ini berdasarkan observasi aku gitu ya, orang-orang zaman dulu tuh lebih sabar gitu, karena kita nunggu banget. Ibaratnya nih, dulu kita itu kalau mau nonton Doraemon ya, kita harus nunggu hari Minggu jam 8 pagi tuh kita harus nungguin di depan TV gitu. Dan kita nonton cuma setengah jam, dan kita harus nunggu 7 kali 24 jam lagi buat bisa nonton episode terbaru dari Doraemon. Dan kita sabar nunggu 7 hari. Tapi kalau zaman sekarang, kita mau nonton apa udah langsung ada, tinggal search aja di social media gitu. Kita mau kirim pesan gitu kan, chatting gitu, baru 5 detik gitu kan, udah dikirim tapi nggak di-retweet, udah ngambek gitu kan. Aku udah kirim dari jam 3 tapi sekarang udah jam 3:02 kok belum dibalas-balas juga sih gitu kan. Kita bisa marah padahal baru 2 menit doang gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang masif banget gitu di zaman sosial media ini, yang bisa mempengaruhi kita nih sebagai netizen, terutama kalian nih generasi muda yang dari kecilnya itu sudah cukup terpapar dengan sosial media, dengan teknologi dan segala macamnya gitu. Nah, apa sih perbedaannya gitu zaman dulu zaman sekarang? Zaman sekarang itu lebih banyak distractions-nya
Apa sih distraction? Distraction adalah sesuatu yang mengambil perhatian kita di saat kita seharusnya mengerjakan pekerjaan lain. Nah, seperti kita lihat di gambar ini ya, semuanya lagi pada sibuk ngelihat smartphone-nya sendiri gitu. Kalian pasti pernah nggak sih ngebayangin ya kan, lagi ngumpul nih, duduk-duduk rame-rame gitu, tapi ternyata semuanya asik sama smartphone-nya sendiri gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang apa ya, yang salah gitu sebenarnya kan. Mestinya kehidupan kita tuh sebenarnya ada di luar dari smartphone kita gitu, tapi kita ke distract dengan segala hal yang menarik yang kita dapatkan dari smartphone kita ya. Akhirnya kita jadi disitulah kenapa generasi sekarang itu banyak yang bilang kurang kemampuan sosialnya berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu sering menikmati hiburan di internet, tapi jadi lupa sama sekitarnya, lupa untuk ngobrol, udah ngumpul bareng lupa untuk ngobrol. Makan malam sama keluarga lupa karena lagi asik nonton YouTube misalnya gitu, lupa nanyain kabar satu sama lain dan segala macamnya gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi gitu faktanya ya, distractionnya zaman sekarang itu ya internet, sosial media, chatting. Dan yang lebih mengerikannya, nggak mengerikan sih sebenarnya, yang lebih kenyataannya, 3 hal ini itu ada di benda yang selalu kita bawa setiap hari, yaitu adalah smartphone gitu. Yang artinya smartphone ini itu punya dampak yang sangat masif banget gitu untuk kehidupan kita gitu. Dan di sini aku pengen kalian semua gitu, teman-teman semua di sini at least aware dulu, menyadari bahwa ini tuh benda ini tuh sangat mempengaruhi banget gitu ya. Mau smartphone, mau laptop yang bisa terakses ke sosial media itu sangat punya pengaruh besar gitu. Dan kita harus sadar supaya kita bisa mengontrol diri kita dengan baik gitu. Oke, nah lanjutannya nanti ada di video abis ini. Terus gimana sih sebenarnya sosial media itu ngubah cara hidup kita? Nah, ini adalah lanjutan videonya dari fase berikutnya dari yang tadi. Langsung kita tonton ya. To be human means that you are persuadable in every single moment. It doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are. It's not about what someone knows, it's about how your mind actually works. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean, I think we can all feel it. And it's as if we've been infected. It's if they've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. They're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, you're just not that important to me. Right? So you have an addicted generation that doesn't have the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed. People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are, and they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think, they're all these happy, beautiful people, and I'm not that good looking and I'm not happy, so I must suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality.
Social media isn't real, but you don't ever see real life. The 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else. Oke ya, jadi tadi dijelaskan bahwa dalam sosial media gitu ada hormon ya, hormon dopamin gitu yang bikin kita tuh jadi segitu adiktifnya sama sosial media dan bikin kita tuh ya nggak pengen keluar dari sosial media. Nah, apa sih hubungannya dengan hal-hal seperti ini gitu? Nah, ini ada hubungannya dengan apa ya, anak-anak zaman sekarang gitu. Karena jujur aku sendiri kan udah cukup lama ngisi-ngisi seminar gitu, ngisi workshop juga, dan banyaknya anak-anak muda dari anak SD sampai SMA kuliah gitu ya. Itu memang beda-beda banget gitu, dan jujur zaman pandemi ini challenging banget gitu untuk ngajar secara online karena sudah beda banget gitu. Nanti kita ngomong kayak misal tadi udah sempat dibahas juga, mungkin kayak sekarang gitu, jujur aja nggak semuanya itu ngebuka kameranya gitu. Kita nggak tahu nih kita ngomong sama siapa gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita bisa lebih conscious, lebih sadar bahwa kita tuh sekarang lagi seminar loh gitu. Nah, banyaklah intinya. Ntar takut-takut terlalu panjang, jadi hopefully ntar videonya bakal di-share. Tapi sekarang aku pengen ngomongin tentang jenis-jenis netizen gitu yang berdasarkan observasi aku ya, dengan efek-efek sosial media seperti tadi gitu. Yang pertama, jenis-jenis netizennya seperti apa? Yang pertama kita lihat seperti dari video tadi, netizen yang memaksakan diri untuk tampil di sosial media melebihi kemampuannya gitu ya. Mungkin kita bisa lihat yang sebenarnya dia bisa dibilang nggak hidupnya jadi terlihat konsumtif gitu, padahal dia sebenarnya banyak cicilan lah, banyak utang dan segala macamnya, tapi karena dia melihat sekitarnya, wah dia punya ini, dia punya itu, aku pengen terlihat keren, aku pengen likes-nya banyak, aku pengen punya handphone terbaru dan segala macamnya, akhirnya memaksakan diri. Dan ini nggak cuma buat anak muda doang ya, untuk yang dewasa pun juga banyak yang seperti ini gitu. Jadi efeknya luar biasa gitu. Dan yang berikutnya, ini tadi salah satu quote dari videonya adalah, "You will become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else." Jadi sebenarnya kita bisa lebih happy kalau kita itu berhenti untuk melihat putting pressure on ourselves gitu ya, untuk menjadi orang lain gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ngomongin soal mental banget gitu, karena dengan dunia digital ya, kita setiap hari nontonin dunia digital, kita jadi kayak merasa, aduh, banyak banget gitu ya anak-anak muda yang ngerasa, aduh kok dia keren banget sih, udah bisa ini, udah bisa itu, aku nggak bisa apa-apa, berarti aku jelek ya, berarti aku nggak ada bakatnya ya, udahlah aku nggak usah ngerjain inilah, udah aku nggak usah bikin konten lah, dan segala macamnya. Nah, itu adalah hal-hal yang semestinya kita itu tidak hidup untuk bikin orang lain impress sama apa yang kita lakukan gitu. Kita justru mestinya lebih fokus sama diri kita sendiri gitu. Nah, di sinilah akhirnya muncul lagi model-model jenis netizen yang pendiam gitu, yang merasa nggak seperti teman-teman yang lain, karena yang lain kayaknya keren-keren, postingannya bagus-bagus, akhirnya dia memilih untuk diam. Dia akhirnya nggak manfaatin sosial medianya gitu kan, atau mungkin dia cuma akhirnya dia jadi pasif gitu, pasif karena merasa nggak percaya diri gitu, udah gue diam aja deh, yang lain kayaknya keren-keren, udah aku nggak bisa apa-apa, akhirnya jadi seperti itu. Atau juga muncul yang seperti ini, yang nggak percaya diri, yang suka menjadi anonymous gitu. Dia suka, dia malu kalau akunnya dilihat sama orang lain, dia malu untuk posting sosial media, dia malu untuk komen, dia malu untuk DM dan segala macamnya. Akhirnya mereka bikin second account gitu. Dan aku yakin banget di sini pasti banyak yang punya second account ya, ngaku aja. Nah, itu apa sih tujuannya untuk apa sih? Apakah untuk komenin orang kah biar nggak kelihatan? Tuh ada 7 tuh. Setia lihat tuh ada 7. Waduh, kagak paham lagi dah kenapa bisa ada 7 tuh second account ya. Untuk apa tuh masing-masingnya kan? Nah, itu loh, kenapa gitu. Padahal ya apa salahnya sih kita tunjukin kita jadi diri sendiri untuk kita manfaatkan sosial media gitu. Apa salahnya kalau ada orang komen sama kita, ngomentarin kita, feedback dan segala macamnya, sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma kadang kita itu terlalu mikirin apa kata orang lain tentang kita, yang akhirnya itu meracuni pikiran kita, dan akhirnya kita jadi udahlah, gue nggak percaya diri lagi, udah gue kayak nggak bisa apa-apa kayak gitu ya. Nah,
jangan sampai udah anonymous terus akhirnya menjadi netizen-netizen yang seperti ini. Ini ada sedikit cerita. Hey guys, back with your geek, Ben Akribo. Jadi minggu lalu gue baru aja nonton ini video beberapa tahun yang lalu betul, yang ngebahas soal bocah-bocah yang baru aja bikin video YouTube. Halo guys, kembali lagi di channel Let's Do Production Yosafa. Hey guys, kali ini saya akan mereview pemain. Hai guys, this is Aska. Yo, what's up? Balik lagi dengan gua Asmi aka Game Fit. Halo. Dan dapat banyak komen hate yang kejam, bahkan beberapa di antaranya itu sangat kejam dan kasar banget. Dan gue juga setuju banget sama Agung, kalau aja gue di posisi mereka sebagai bocah-bocah yang baru aja bikin video YouTube pakai alat seadanya, dan terus setelah gue upload dan mendapatkan komen-komen hate kayak gitu, gue mungkin bakalan putus asa, desperate, atau sebaliknya. Jujur aja kehidupan gue selama sekolah dan masa kuliah gak semulus yang seperti kalian bayangkan. Gue melewati banyak kegagalan dan penolakan. Kayak contohnya waktu gue kuliah, baru masuk kuliah, gue pengen ikutan UKM atau ekskul organisasi jurusan gue. Tapi gue baru daftar dan habis itu di interview aja tiba-tiba gue ditolak tanpa alasan yang jelas. Gue sempet kesel, sempet down juga. Kenapa gitu? Gue kenapa sih? Apa yang salah dari gue gitu? Tapi dari kekesalan itu gue justru melakukan hal yang sebaliknya. Setahun kemudian gue bikin sebuah komunitas blogger namanya Rumah Blogger. Ya semacam organisasi kecil-kecilan lah. Tapi lumayan banget karena ikutan Rumah Blogger sampai ratusan bahkan sampai ribuan blogger di seluruh Indonesia. Pada zamannya. Kayak contoh satu lagi, waktu itu gue daftar ekskul radio di kampus gue. Gue udah ikutan, udah kasih CV, udah interview, udah tes, dan akhirnya gue gagal lagi. Ya meskipun gue udah mencoba kasih yang terbaik, but maybe I was not good enough for them. Yang akhirnya setahun kemudian habis itu, gue bikin radio gue sendiri, radio online namanya Radio Bena, yang gue play, yang gue siaran sendiri di kamar gue tiap malam di blog gue. Jadi dari kekesalan itu, gue justru malah melakukan hal sebaliknya gitu. Gue merasa di underestimate berbagai orang, gue pernah gagal, gue pernah ditolak, tapi dari situ gue justru nggak mau ngerasa down gitu. Gue malah pengen, ya gue harus bangkit, gue harus tunjukin ke mereka kalau gue bisa kok gitu. Gue harus tunjukin ke mereka gitu kalau gue sebenarnya bisa. That's why akhirnya gue ditolak di radio, akhirnya gue bikin radio sendiri, dan ternyata alhamdulillah banyak yang dengerin gue siaran pada saat itu. Gue seneng banget, gue berasa kayak punya radio sendiri, gue siaran di rumah gue sendiri, gue bikin giveaway, gue bikin ngeplay lagu-lagu segala macam. Itu seru banget sumpah. Sebuah pengalaman yang mungkin gue nggak bisa alamin kalau gue ikut ekskul di sana. Mungkin gue hanya sebagai staff dan nggak jadi penyiar langsung. Well, waktu itu gue udah berumur 18 tahun. Tapi anak-anak ini, bocah-bocah ini yang baru bikin YouTube, mereka tuh lagi hidup di fase dimana mereka lagi mencari jati diri, mereka lagi mencari bakat dan minatnya masing-masing. So janganlah kita kasih komentar jahat ke mereka. Justru sebaliknya, kita ngasih nasihat ke mereka seakan-akan mereka itu adik kita sendiri. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, mereka adalah orang-orang Indonesia, generasi kita berikutnya. Masa kita mau malah nggak ngedukung mereka gitu? Justru kita mestinya ngasih saran dan kritik yang membangun supaya mereka juga bisa belajar dan jadi lebih baik dari kita. Jadi YouTuber yang lebih baik dari kita sekarang, atau jadi seseorang yang lebih baik dari kita sekarang. Oke, ya ini biar mempercepat. Jadi itu ya, kita zaman sekarang terlalu banyak memikirkan apa kata orang lain tentang kita, yang akhirnya menjadi distraksi yang buruk ya. Ini semoga teman-teman dari sini jangan sampai down terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya ada feedback yang nggak enak dan segala macamnya, jangan down, justru malah kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Kita harus bisa bangkit, kita harus bisa tunjukin gitu bahwa kita tuh bisa gitu. Ya udah biarin aja lah apa kata orang gitu. Namanya juga sosial media, namanya juga kita berusaha. Yang namanya salah itu biasa banget gitu. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan pernah belajar. Kita ini mempercepat aja karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Nah ini ya, sebenarnya padahal di sosial media itu jika digunakan dengan baik akan sangat bisa membawa banyak manfaat untuk hidup gitu ya. Nah di sini yang terakhir, bagaimana cara kita ngelawan semua distraksi-distraksi ini ya, yang hubungannya dengan sekarang dengan etika juga komunikasi di digital classroom atau di sosial media ya. Yang pengen aku sampaikan di sini adalah dari perspektif conscious ya. Kalau tadi kan dari Kak Willow lebih lebih detail banget, jujur itu benar-benar sangat daging banget. Tapi aku coba dari perspektif yang lain, yaitu adalah dari sisi kesadaran ya. Kenapa sih kesadaran ini penting gitu? Karena sekarang lagi banyak kita tuh ngomongin tentang mindfulness ya, lagi banyak tersebar di mana-mana kata mindfulness. Meskipun aku bukan praktisi mindfulness yang gimana-gimana gitu ya, tapi aku pengen sharing di sini adalah sedikit kenapa kita harus sadar. Dan kenapa kok ngomongin kesadaran? Karena jujur dengan sosial media dan segala macam hal yang kita ikuti setiap hari,
kita tuh bisa dibilang nggak sadar gitu. Jujur aja pasti ada dari kalian yang tidak sadar kalau malam-malam itu scrolling Instagram sampai nggak sadar tiba-tiba udah jam 12 malam atau jam berapa. Itu banyak banget dan itu karena kita tidak sadar. Dan di sini aku pengen ngajak semua teman-teman semua di sini untuk kita tuh sadar kita tuh lagi ngapain. Kita tuh lagi mau apa sih? Oh, kita lagi mau scrolling Instagram cuma 5 menit nih. Oh, aku lagi pengen nge-DM temen nanyain PR gitu misalnya. Oh, aku lagi pengen ikut seminar nih gitu. Oh, berarti aku harus siap, aku harus tunjukin yang terbaik gitu. Jangan berarti oke, mau seminar ya udah deh tinggal nyalain terus tiduran gitu kan santai-santai. Jadinya tidak sadar dan akhirnya terdistract dengan hal-hal yang lain. Oh, kayaknya di YouTube ada YouTuber kesukaan aku habis ngupload video baru misalnya dan segala macam. Akhirnya nggak conscious. Dan kesadaran itu sekarang lagi berharga banget gitu. Nah, dalam social meet up gitu ya, dalam online dan offline itu butuh banget sadar gitu ya, supaya kita tuh makin apa ya, kalau kita social meet up gitu ya, ketemu gitu kalau saat offline gitu. Kalau dari aku sendiri nih tips-triksnya adalah kalau misalnya ketemu sama teman-teman ya, kalau offline handphone itu bukan ditaruh di meja, nggak ngadep atas, nggak ngadep bawah, tapi taruh di kantong dan di silent atau mungkin vibrate doang. Kenapa? Karena kalau misalnya ini udah ada di meja, ngadep ke atas, terus ada satu yang muncul notifnya, ting, gitu kan. Udah yang satu ngeliat handphone, yang lain merasa tidak penting, dan akhirnya semua lihat handphone. Semuanya jadi nggak fokus, nggak conscious lagi, semuanya jadi merasa ke handphone. Dan ini adalah penyebab apa ya, kemampuan sosial kita tuh berkurang, gitu. Nah, begitupun juga online deh. Jujur, aku sendiri sebagai pengisi ya, ini aku cuma ngomong di sebuah ruangan, ada ratusan orang di sana, cuma aku nggak tahu ada berapa banyak yang dengerin. Jujur aku pasti punya perasaan seperti itu. Aku nggak tahu seberapa orang yang dengerin, karena nggak semuanya nyalain kamera gitu ya. Aku seperti ngomong sama tembok gitu kasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih bisa nyalain kamera, itu kami nih para yang mengaji itu pasti akan lebih happy gitu, karena kita lebih merasa sadar bahwa wah, kita tuh benar-benar lagi diapresiasi nih. Oh, teman-teman lagi pada semangat nih dengerin gitu ya. Nah, yang alhamdulillah nih banyak yang rame di chat. Aku sebenarnya seneng banget karena merasa bahwa wah, ternyata banyak yang perhatiin, dan itu tuh sangat penting banget untuk both mentally kita berdua gitu loh. Gitu ya. Itu singkat aja. Dan hal-hal kecil tuh seperti kita gunakan emoji, kita gunakan voice note, kita gunakan voice call, video call. Kurangi teks gitu, karena teks itu biasanya bikin kita tuh jadi interpretasi kita tuh macem-macem gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan nggak bisa on video, nggak apa-apa, it's okay banget. Tapi untuk bisa aktif, wah mantep banget sih. Jadi biar kita merasa lebih terapresiasi gitu. Kenapa pakai emoji, voice note, dan video call? Supaya kita lebih real gitu kalau kita ngobrol. Karena kalau teks itu biasanya interpretasinya bisa macem-macem gitu. Jadi nggak apa-apa banget pakai emoji biar kita lebih bisa ngebayangin nih orang sebenarnya lagi apa sih ekspresinya gitu. Jadi biar lebih kelihatan. Yang terakhir nih ngomongin tentang social media dan dunia digital juga, jadilah diri sendiri gitu. Do what makes you better and don't live to impress. Ini tutupan sebentar. Sorry. Ya, be yourself in social media. Do what makes you better. We don't live to impress people. Kita itu hidup ya, kita fokus sama diri kita sendiri. Social media itu banyak banget sisi positifnya yang bisa kita gali, yang bisa kita pelajari. Jujur, aku sendiri aja belajar tentang content creator, editing, dan semuanya itu pure dari internet aja. Bahkan nggak ada les-lesnya dan segala macamnya gitu. Kalau kita gali banget, kita manfaatin waktu, kita sadar, ya kita bisa gitu. Dan kita nggak perlu memperhatikan berapa likes yang kita dapat, berapa subscribers, followers yang kita dapat. Kalau kita seneng dengan apa yang kita sukain, ya kita kerjain aja gitu. Insya Allah ke depannya pasti akan ada hasilnya lah gitu. Hasil pasti tidak akan pernah membohongi gitu dari usaha-usaha kita. Gitu aja sih, semoga ada nyambung ya, semoga ada manfaatnya dan juga nyambung dengan materi hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih conscious lagi gitu ya dalam bersosial media dan juga social meet up seperti digital classroom seperti ini, dalam dunia online dan juga offline. Dan ya udah, kira-kira gitu aja dari aku sendiri sebagai content creator di sini yang bisa di-sharing. Semoga bermanfaat. Langsung kita lanjut lagi ke Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Anis sampai bingung nih milih pertanyaannya karena nyampur sama responnya nih, Kak Bena. Pokoknya ada banyak banget pertanyaan nih, teman-teman. Oh, terima kasih dulu ke Kak Bena, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Cuman ini teman-teman, berita ininya,
Anis cuman bisa kasih kesempatan itu 2 pertanyaan aja. Dan tadi kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang bagus dari yang bagus juga semuanya. Itu ada dari, sebentar ya, dibacain. Ini pertanyaannya 1 untuk Kak Willo dan 1 untuk Kak Bena, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk Kak Willo ya. Kak Willo, udah siap Kak Willo? Mau jawab pertanyaan nih? Oke, siap. Oke, ini ada penanyanya dari Unida. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih strategi cara belajar mengajar yang ideal di era digital supaya bisa mengajar dengan baik dan ideal juga gitu. Gimana nih Kak Willo? Oke, terima kasih pertanyaannya. Unida, kalau nggak salah dari Cianjur ya. Tadi aku baca. Nah, jadi kalau aku, menurutku gini, yang pasti kita kalau misalnya mau mengajarkan sesuatu harus menguasai dulu materinya, itu udah pasti. Nggak mungkin kalau kita mau mengajarkan sesuatu tapi kita belum menguasai, nanti kita mau ngomong apa gitu kan. Nah, terus yang tadi udah disebut sebenarnya sama Kak Bena juga, bagus banget. Jadi lakukan, kalau kita mengajar itu, kalau kita happy, lakukan aja terus dan sincere terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi yang kita mau ajarin itu adalah, jadi maksudnya kita sincere benar-benar emang pengen mengajarkan sesuatu sampai orang lain mengerti gitu, bukan karena keren ya, bukan karena hal-hal yang lain, tapi emang kita benar-benar mau sharing sesuatu sampai orang lain itu mengerti. Dan dan kalau dari pengalamanku sendiri, jadi pendengar yang baik itu juga salah satu tips yang harus banget dilakukan, karena kan apapun yang kita ajar tuh kita tuh malah juga jadi belajar dari feedback yang dikasih dari murid-murid gitu. Jadi kita harus selalu dengerin itu gitu. Misalnya mau ngajar online, mau ngajar offline. Kayak kalau misalnya kita sharing sesuatu di sosmed, misalnya kita mau ngajar sesuatu nih, nah kita juga harus dengerin feedbacknya gitu dari mereka. Kayak pertanyaannya apa sih? Oh, yang anak-anak suka tuh apa sih? Yang relate ke mereka apa sih? Dan kasih contoh-contoh yang emang relate ke kehidupan mereka supaya lebih nyambung gitu. Kayaknya segitu aja ya. Tapi yang pasti kalau misalnya pertama banget mau ngajar, nyemplung aja dulu gitu, emang butuh modal nekat dulu sih gitu. Jadi karena kalau deg-degan, emang pasti deg-degan banget, kayak aku pertama kali ngajar juga kayak mual gitu kan, kayak takut mau ditanya apa gitu. Pokoknya nyemplung dulu, kalaupun misalnya nanti pas ngajar live yang ada muridnya langsung nggak bisa jawab, itu nggak apa-apa banget kalau kita jawab tuh, belum tahu nih jawabannya, bisa kita cari bareng-bareng gitu, daripada kita jawab sesuatu yang salah gitu. Gitu kalau dari aku. Semangat ya. Oke, makasih Kak Willo. Aduh, ini aku diteror nih di chat. Kakak, aku mau nanya juga gitu. Banyak banget nih. Cuman ini ada satu nih pertanyaan untuk Kak Bena dulu ya. Kak Bena mau tanya dong, ini dari Anissa Salma. Kak Bena mau tipsnya dong, bagaimana sih caranya sebagai konten kreator pemula bisa manage everything yang mau diposting biar tetap bisa stay istiqomah gitu, tetap beretika kayak konten-kontennya Mas Kak Bena gitu. Silakan Kak Bena. Oke, ya thank you buat pertanyaannya. Jadi biar istiqomah ya, biar konsisten gitu. Sebenarnya emang sih salah satu kunci utama untuk jadi content creator itu memang harus konsisten gitu ya. Tapi sebenarnya salah satu hal yang lebih penting lagi adalah yang tadi sempat di-share juga, bahwa kita memang harus mengerjakan sesuatu yang memang kita tuh tahu banget dan kita tuh happy untuk ngerjainnya gitu. Jadi kita nggak punya ekspektasi, oh kita bakalan, aduh ini berharap likes-nya berapa banyak ya, ntar berapa yang follow ya, kita nggak usah ngarepin itu dulu. Yang penting kita happy. Dan gimana biar konsisten ya jujur aja itu pasti butuh banyak planning sih. Kita harus planning dulu apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita kerjakan. Misalnya dalam seminggu bikin berapa konten gitu. Nah kalau paling sedikit step by stepnya sih, paling salah satu tipsnya adalah setiap dapat ide gitu ya, setiap dapat ide misalnya mau bikin konten apa, langsung ditulis gitu, langsung dicatat gitu. Jadi supaya nanti misalnya kita sediain satu hari untuk kita tulisin tuh semua ide-ide kita yang udah ada, yang mana yang mau kita bikin. Terus
ya udah kita tinggal bikin gitu. Tapi jangan posting semuanya di satu waktu gitu. Kita kasih jeda waktu, misalnya minggu ini 2, minggu depannya 2 gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak posting di satu waktu sampai akhirnya ntar minggu depannya nggak ada kontennya lagi, habis gitu. Nah, sama satu lagi sih tadi ya, sebenarnya pilih topik yang memang kalian itu paling suka gitu. Jadi kalian juga bisa nyari idenya nggak terlalu capek gitu, karena kalau kalian suka banget dengan sebuah topik pasti akan keluar banyak ide gitu tentang apa yang mau kita omongin dalam kontennya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Wena dan Kak Wilo juga. Terima kasih juga buat teman-teman nih partisipan, ada 374, mohon maaf sekali Anis belum bisa membacakan semua pertanyaannya. Karena ini ya keterbatasan waktu gitu teman-teman. Dan sebelum kita tutup gitu, Anis mau membagikan info terkait rangkaian kegiatan kita nih setelah webinar itu. Ternyata masih ada kegiatan-kegiatan lain gitu buat teman-teman. Aku coba share screen dulu ya, sebentar. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Jadi teman-teman, webinar kita kali ini itu baru separoh dari kegiatan kita. Enggak separoh, berarti sepertiga. Webinar Murid Cerdas Digital pada tanggal 5 November hari ini ya. Nah, nanti setelahnya itu karena kita blended learning, jadi ada program belajar mandirinya nih teman-teman, yang kita mulai dari tanggal 5 sampai 26 November. Nanti akan Anis bantu pandu di mana sih belajar mandirinya. Lalu nanti setelah tanggal 26 November, kita ada perayaan belajar. Itu rangkaian kegiatannya ada webinar lagi, penghargaan sekolah dengan murid teraktif, dan juga pemenang kontes konten positif kawan murid abad 21. Nah, perayaannya ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember. Ada kontes nih ya, nih teman-teman mungkin bisa notice nih, ada kontes. Kontes apa sih? Nah, ini dia kontesnya. Jadi, kontes ini adalah kontes membuat konten positif di aktivitas nomor 20. Nah, ini kontes membuat konten positif ini bisa teman-teman akses di link ini. Nanti ada teman-teman operator ya yang bisa bantu kasih linknya. Ini aku coba demo sedikit kayak gimana sih ini ya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa belajar mandiri di link ini gitu. Ini adalah website sekolahmu. Teman-teman bisa belajar di sini. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal pertama, kalau yang belum punya akun, bikin dulu akunnya. Ke sini ya, sebelah kanan atas. Lalu bisa daftar dengan akun email teman-teman. Gmail boleh. Ini aku pakai akun aku dulu. Sudah. Lalu nanti tinggal ikutan deh kelasnya. Dibuka kelasnya. Nah, teman-teman bisa banyak banget belajar tentang etis bermedia digital. Ini ada banyak sekali bentuk pembelajarannya. Ada video, animasi, seperti itu ya. Ada banyak sekali. Dan kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti kontesnya, teman-teman bisa langsung loncat ke yang nomor 20. Ini ada unggah karya, nomor 20 ya, unggah karya konten positifmu. Nah, sebentar. Ini teman-teman tinggal unggah aja konten positifnya gitu di dalam sini. Ini karena bentuknya adalah Padlet, jadi nanti teman-teman tuh bisa lihat konten-konten dari teman-teman yang lain gitu. Bisa, jangan dicontek ya, buat referensi maksudnya. Nah, nanti kalau sudah dikirim, kita dari teman-teman sekolahmu akan ambil
kontennya ini, lalu kita post di Instagram Sekolah Abad 21. Nanti akan kita voting, jadi teman-teman nanti cek ya Instagram Sekolah Abad 21-nya, lalu bisa di-like nih, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk bisa nge-like konten positifnya yang ada di Instagram Sekolah Abad 21, begitu kira-kira. Nah, nanti jangan lupa tanggal 3-nya itu ini ya acara puncaknya seperti itu. Oke, dari apa tuh namanya pengumumannya seperti itu. Nah, untuk link presensi dan survei akhirnya, teman-teman nanti bisa dibantu ya, teman-teman operator bisa kasih link presensinya di kolom chat dan survei akhir. Oke. Sudah ada ya? Oke, kalau gitu berarti tugas Anis terakhir tinggal pamitan nih sama semua teman-teman yang ada dan Anis